Halo semuanya, ketemu lagi di eksplorasi barang analisis real. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat Archimedes. Sifat Archimedes ini merupakan terapan dari aplikasi Supremum yang mengaitkan himpunan bilangan real dengan himpunan bilangan asli. Nah, teorema-teorema yang ada di sini mengapa menjadi aplikasi dari sifat Supremum? Karena kita tidak bisa menggunakan sifat aljabar dan juga sifat urutan untuk membuktikannya. Yuk, mari kita cek apa saja sih sifat-sifat Archimedes yang menjadi terapan dari sifat kelengkapan. Yuk, check this out. Nah, sifat Archimedes yang pertama ini mengatakan bahwa jika X itu merupakan anggota dari bilangan real, maka kita bisa menemukan suatu N, yaitu bilangan asli, yang tergantung dengan X, sehingga di sini kita simboli dengan NX. Nah, NX ini anggota dari bilangan asli. Yang seperti apa? Yang memenuhi bahwa X nanti pasti kurang dari NX. Gambarannya seperti apa teman-teman? Jadi misalkan nih kita punya suatu bilangan real. Nah, gambarannya seperti apa teman-teman? Misalkan saya punya suatu bilangan real, himpunan bilangan real, dan juga di sini saya definisikan bahwa X itu adalah anggota R. Nah, kalau X anggota R, maka kan ada beberapa kemungkinan. Yang jelas kalau kita kaitkan dengan bilangan asli itu kan posisinya dia lebih dari 0 ya. Bilangan asli itu kalau nolnya ada di sini, maka bilangan aslinya ada di sini kan 1, 2 dan seterusnya. Ketika kita kaitkan urutan antara X dengan bilangan asli, maka kita bisa memperoleh dua kasus. Yang pertama adalah X-nya kurang dari sama dengan 0. Yang kedua adalah ketika X-nya nanti lebih dari 0. Coba teman-teman bayangin, ketika X-nya kurang dari 0 berarti kan X-nya ada di sini. Bisa nggak kita menemukan suatu bilangan asli yang posisinya di sebelah kanannya X ketika X-nya kurang dari sama dengan 0? Ya bisa kan ya, artinya apa? Semua bilangan asli bisa kita penuhi bahwa X itu selalu kurang dari sama dengan bilangan asli tersebut. Nah, kita cukup pilih satu aja. Misalkan di sini kita pilih cukup satu, yaitu NX-nya sama dengan 1. Maka kita bisa menemukan suatu NX yang sama dengan 1 dan juga NX nanti selalu lebih dari X ketika X-nya kurang dari sama dengan 0. Nah, bagaimana ketika X-nya ini lebih dari 0? Coba teman-teman bayangkan ketika X-nya ada di sini, misalkan X-nya saya punya ini. Bisa nggak saya cari suatu bilangan asli yang posisinya dia di kanannya X? Bisa kan ya? Nah, apa? Nah, itulah yang akan dijamin oleh sifat Archimedes ini. Dijamin oleh sifat Archimedes kalau setiap kita punya X yang positif, kita juga punya yang namanya bilangan asli yang posisinya selalu di kanannya X, sehingga kita peroleh X-nya kurang dari NX. Coba kalau misalkan X-nya 10.000, nah kita tetap bisa menemukan NX-nya yang posisinya akan ada di sebelah kanannya X, kayak gitu. Ini masih gambaran secara visualnya. Nah, kita akan membuktikannya secara formal. Seperti apa pembuktiannya? Kita lihat di sini. Di sini kan dikatakan akan kita buktikan bahwa jika X anggota R, maka kita bisa menemukan NX anggota bilangan asli sehingga X-nya akan kurang dari NX. Berarti kita bisa menggunakan bukti dengan kontradiksi. Kita andaikan pernyataan tersebut salah. Apa maknanya pernyataan tersebut ini salah? Nah, kalau kita amati pernyataan jika P maka Hi ini dapat kita bentuk ke dalam kuantor universal sama kuantor eksistensial seperti ini. Untuk setiap X di dalamnya R, maka akan terdapat gini ya, terdapat suatu NX di dalamnya bilangan asli sehingga kita punya X-nya kurang dari NX. Nah, kalau kita punya pernyataannya seperti ini, kalau kita mengandaikan pernyataan itu salah, berarti kan kita butuh negasinya. Nah, kita lihat negasinya apa. Nah, negasi dari pernyataan ini apa negasinya? Nah, negasinya kita lihat di sini karena ini kuantornya universal, berarti kita ubah ke kuantor eksistensial. Terdapat X di bilangan real sehingga untuk setiap N anggota N itu berlaku. Kita lihat di sini negasi dari pernyataan ini adalah berlaku N-nya kurang dari sama dengan X gitu kan ya. Sehingga di sini pernyataan yang saya anggap
benar, saya andaikan dia itu benar adalah terdapat suatu X di bilangan real, sehingga untuk setiap N anggota N akan berlaku N-nya kurang dari sama dengan X. Nah, kalau seperti ini, kita lihat ya, karena berlaku untuk setiap N anggota N itu selalu kurang dari sama dengan X. Artinya X ini berperan sebagai batas atas kan ya, batas atas dari N. Nah, karena X ini berperan sebagai batas atas dari N, maka dengan sifat kelengkapan kita pasti punya yang namanya supremum dari N yang ada di bilangan real. Artinya kita misalkan di sini sebagai U, anggota bilangan real yang berperan sebagai supremum dari N. Setelah itu, kita coba kurangi U nanti dengan 1. Nah, karena kita kurangi dengan 1, berarti kan posisinya U kurangi 1 kan kurang dari U ya. Karena U min 1 ini kurang dari U, otomatis U min 1 ini pasti bukan batas atas dari N. Nah, karena bukan batas atas dari N, maka kita bisa menemukan yang namanya S aksen, biasanya kan gitu. Cuman di sini saya kasih nama dengan M. Maka akan ada suatu M di dalam himpunan bilangan asli, sehingga kita peroleh U dikurangi 1 itu kurang dari M. Atau kalau teman-teman mau membayangkan, misalkan ini himpunan N ya, dia punya supremum di sini U. Nah, ketika U-nya saya kurangi 1, posisinya di sini U kurangi 1, maka nanti saya bisa mempunyai M anggota M di sini yang posisinya U kurangi 1 kurang dari M gitu kan ya. Nah, sehingga di sini kita tambahkan setiap ruasnya dengan 1, maka akan kita peroleh U itu kurang dari M plus 1. Nah, kita peroleh ini nih, U kurang dari M plus 1. Nah, U kurang dari M plus 1 ini kita perlu mengingat bahwa M-1 itu anggota N. Karena M-1 anggota N, dia artinya menggagalkan U ini menjadi batas atas. Karena kalau U itu supremum, pastikan U juga batas atas. Ternyata ada suatu unsur di dalamnya N yang dia posisinya melebihi U. Artinya apa? Artinya U itu bukan batas atas dari N. Nah, kontradiksi dengan apa? Kontradiksi dengan U itu merupakan supremum sekaligus U merupakan batas atas dari N. Berarti pengandaian kita salah karena mengarah ke kontradiksi. Berarti yang benar apa? Berarti yang benar ini. Nah, ini ekivalen dengan pernyataan ini. Maka benar bahwa jika X anggota R, maka terdapat suatu NX anggota bilangan asli sehingga X-nya kurang dari NX. Bisa difahami teman-teman? Oke, kita akan melanjutkan teorema akibat dari sifat Archimedes yang barusan kita bahas pada teorema 2.4.3. Sekarang kita akan membahas teorema akibatnya. Teorema akibatnya berkata seperti ini: jika S merupakan himpunan dengan anggota 1/n, di mana n-nya adalah anggota bilangan asli, maka akan dibuktikan bahwa infimum S-nya nanti sama dengan 0. Nah, sebelum kita membuktikan bahwa infimum S ini sama dengan 0, coba teman-teman perhatikan terlebih dahulu ilustrasi yang saya buat ini. Kalau yang namanya S ini isinya adalah 1/n, berarti kita punya S nanti adalah mulai 1 gitu kan ya, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya sampai ketika n-nya semakin besar maka 1/n-nya akan semakin kecil. Atau kalau kita gambarkan ke garis bilangan, kita peroleh di sini, misalkan di sini 1, kemudian di sini 0, nanti anggota S-nya adalah 1/2, kemudian di sini agak geser sedikit ke sini 1/3, kemudian di sini 1/4, dan seterusnya nanti nilainya akan semakin kecil. Sehingga di sini pasti nilainya 1/n juga nggak akan kurang dari 0 kan, nggak akan ada di sini, tapi pasti posisinya akan selalu lebih dari 0. Nah, di sini kita punya dugaan bahwa 0 ini merupakan infimum dari S. Nah, sekarang kita akan membuktikannya. Sebelum kita membuktikan bahwa 0 ini adalah infimum dari S, maka kita harus menunjukkan bahwa 0 ini merupakan batas bawah dari S. Nah, untuk menjadi batas bawah dari S, maka berdasarkan definisi kita punya apa? Kita harus membuktikan bahwa untuk setiap S anggota S berlaku 0 kurang dari sama dengan S, gitu kan ya. Kita harus membuktikan ini berdasarkan definisi 231. Kita mulai proses pembuktiannya. Kita definisikan terlebih dahulu apa itu S-nya. Kemudian kita perhatikan bahwa S-nya tidak kosong karena di sini bisa kita lihat S ada isinya.
Kemudian kita lihat lagi kalau n-nya itu selalu positif ya. Nah, ternyata 1/n-nya juga akan selalu positif seperti yang saya gambarkan di sini tadi. 1/n-nya selalu lebih dari 0. Nah, untuk menarik kesimpulan ini berdasarkan apa? Berdasarkan sifat urutan, bahwa ketika A-nya itu positif maka 1/A-nya juga positif, seperti itu. Kemudian dari sini maka jelas kita peroleh bahwa 1/n ini selalu lebih dari 0. Atau kalau kita nyatakan ke dalam S gitu ya, maka untuk sebarang S di dalamnya S gitu ya, S nanti kan akan sama dengan 1/n, dimana N-nya anggota N. Maka kita peroleh bahwa S nanti yang sama dengan 1/n ini pasti lebih dari 0. Nah, karena S ini lebih dari 0 maka bisa kita simpulkan bahwa S juga lebih dari sama dengan 0, atau di sini bentuknya sama kayak ini kan ya maknanya. Nah, sehingga kita peroleh bahwa 0 ini merupakan batas bawah dari S. Nah, karena 0 ini batas bawah dari S, kemudian nilainya dari 1/n ini kan selalu lebih dari 0 ya. Ya kan? 1/n ini kan selalu lebih dari 0. Maka tidak mungkin bahwa infimumnya itu kurang dari 0. Nggak mungkin kan infimumnya ada di sini, W ada di sini, ini nggak mungkin. Maka kita pasti punya W itu selalu lebih dari sama dengan 0. Karena 0 sudah batas bawah dan juga 1/n selalu positif. Kayak gitu. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan teorema 2.1.9 yang mengatakan seperti ini, teman-teman. Kalau kita punya 0 itu kurang dari A, kurang dari epsilon, untuk setiap epsilon yang positif, maka kita punya A pasti sama dengan 0 gitu kan ya. Nah, sekarang A-nya ini kita ganti dengan W. Berarti kita harus menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon yang lebih dari 0, kita kan ingin menunjukkan kalau W itu sama dengan 0. Berarti 0 nanti kalau kurang dari sama dengan W, kurang dari epsilon, maka kita akan peroleh kesimpulannya adalah W-nya nanti sama dengan 0. Nah, dari sini kita harus mengambil sebarang epsilon dulu yang positif. Nah, karena epsilon yang positif itu juga berakibat kalau 1/epsilon itu anggota R gitu kan ya, maka dengan sifat Archimedes yang 2.4.3 tadi kita akan bisa memperoleh N anggota N, sehingga berlaku 1/epsilon ini kurang dari N. Nah, ketika 1/epsilon ini kurang dari N, ini dijamin oleh sifat Archimedes, nanti akan kita peroleh bahwa 1/n ini kurang dari epsilon. Karena kita tadi sudah mengasumsikan bahwa W itu merupakan infimum S gitu ya, maka pasti W ini juga merupakan batas bawah dari S. Nah, karena W ini merupakan batas bawah dari S, maka pasti tidak mungkin W ini melebihi 1/n. Maka W harus kurang dari 1/n. Sehingga di sini kita peroleh ketaksamaan seperti ini, teman-teman. 0 kurang dari sama dengan W, kurang dari sama dengan 1/n, dan kurang dari epsilon yang ini tadi. Nah, sehingga di sini kita peroleh bahwa 0 kurang dari sama dengan W, kurang dari epsilon untuk sebarang epsilon yang positif. Maka dengan teorema 219 ini kita peroleh bahwa infimum S atau sama dengan W yang sudah kita definisikan di awal tadi adalah sama dengan 0, seperti itu. Maka terbukti bahwa infimum S-nya sama dengan 0. Berikutnya kita lanjutkan pada teorema akibat yang kedua, yaitu ketika T positif. Jadi jika T-nya itu positif, maka kita bisa menemukan suatu NT di dalamnya himpunan bilangan asli, sehingga 0 kurang dari 1/nt kurang dari T. Nah, berarti kita gambarkan seperti ini. Misalkan T-nya positif, berarti di sini ada 0, maka T-nya ada di sini misalkan ya. Maka kita akan bisa menemukan suatu bilangan asli NT yang nanti kalau NT ini saya balik, yaitu 1/n-nya, 1/nt-nya nanti akan ada di antara 0 sama T, seperti itu. Di sini akan ada 1/nt. Contohnya apa? Misalkan saya punya T-nya 1 gitu ya. Kalau misal saya punya T-nya 1, di sini 1, maka saya bisa memilih misalkan setengah gitu ya. Berarti di sini setengah, maka NT-nya adalah sama dengan 2, di mana 0 kurang dari setengah kurang dari 1 ketika T-nya sama dengan 1. Gimana kalau T-nya di antara 1 dan 0? Misalkan T-nya ada di sini. Nah, teman-teman masih ingat kan tadi ya, yang namanya himpunan S yang ada di teorema 244 tadi, kita kan pasti bisa memperoleh di sini ada setengah, ada 1/3 gitu kan ya. Nah, ketika posisinya T-nya ada di sini, kita pasti bisa menemukan
1/n yang nanti posisinya kurang dari T, kayak gitu. Misalkan di sini ya 1/3, misalkan 0 kurang dari 1/3 kurang dari T. Nah kalau seperti ini berarti NT-nya kita peroleh sama dengan 3, seperti itu. Nah kalau T-nya lebih dari 1 ya mudah sekali, misalkan di sini ada 1, kalau T-nya lebih dari 1 ya kita bisa pilih 1 aja udah cukup kayak gitu, atau setengah, atau 1/3 dan seterusnya, sehingga NT-nya adalah bebas kita pilih mulai dari 1 sampai dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini kita akan buktikan secara formal. Diberikan bahwa T ini lebih dari 0. Maka kalau T-nya lebih dari 0, dengan teorema akibat yang 244 tadi, maka T pasti bukan batas bawah kan ya. Karena tadi dikatakan infimumnya tadi kan sama dengan 0. Kalau T-nya lebih dari 0, gitu kan ya. Infimumnya S tadi kan sama dengan 0. Maka kalau T-nya ini lebih dari 0, jelas T ini bukan batas bawah dari himpunan S yang didefinisikan pada teorema 244. Nah, kalau seperti ini berarti kita bisa menemukan yang namanya ST, S yang bergantung dengan T, yang nanti posisinya pasti ST ini kurang dari T. Jadi kalau kita gambarkan di sini 0, kalau T-nya ada di sini, maka T kan bukan batas bawah dari S. Kalau T bukan batas bawah dari S, kita pasti bisa menemukan adanya ST di sini, yang ST nanti sama dengan 1/NT kayak gitu. Karena T-nya bukan batas bawah, dijamin oleh definisi. Dari sini bisa kita lihat bahwa ST kurang dari T atau 1/NT kurang dari T. Nah, 1/NT itu selalu positif, artinya kita peroleh bahwa 0 pasti kurang dari 1/NT. Nah, kita gabungkan ketaksamaannya sehingga kita peroleh yang kita inginkan, yaitu 0 kurang dari 1/NT kurang dari T, seperti itu. Kita lanjutkan pada teorema akibat yang terakhir, yaitu 2.4.6 yang mengatakan bahwa jika Y itu lebih dari 0, maka kita bisa menemukan yang namanya NY, yang dia nanti akan bersama-sama NY-1 mengapit Y, seperti itu. Gambarannya seperti apa? Seperti ini ya. Misalkan saya punya 0-nya di sini, kemudian di sini ada Y, maka saya bisa menemukan yang namanya NY. Posisinya NY ini melebihi Y. Nah, kemudian akan dipenuhi oleh adanya NY-1 yang juga bergantung dengan NY, posisinya di sini. Nah, nanti mereka berdua ini akan mengapit Y. Contohnya ya, misalkan saya punya Y-nya itu setengah misalkan ya. Kalau Y setengah berarti saya bisa menemukan bilangan asli yang lebih dari setengah apa? Oh, NY-nya adalah 1. Kemudian NY-1 apa? NY-1-nya adalah 0. Oh, berarti nanti 0 akan mengapit setengah bersama dengan 1, seperti itu. Kalau Y-nya lebih dari 1 misalkan, kalau Y-nya 1000 misalkan, ya kita bisa menemukan NY-nya adalah 1001. Kemudian NY-1-nya adalah 1000. Nah, sehingga berlaku apa? Berlaku 1000 atau NY-1 itu kurang dari sama dengan 1000 kurang dari 1001. Nah, ini berlaku secara umum teman-teman. Berlaku secara umum untuk Y yang lebih dari 0, sehingga kita akan membuktikannya ya. Kita akan mulai proses pembuktiannya. Kita punya sifat Archimedes 2.4.3 yang menjamin bahwa EY nanti yang isinya adalah himpunan-himpunan dari bilangan asli yang posisinya dia akan lebih dari Y. Nah, berdasarkan teorema ini kan ya 243. Kenapa? Karena kalau 243 kan mengatakan bahwa setiap bilangan real, misalkan saya punya Y, maka saya akan bisa menemukan NY yang pasti lebih dari Y gitu kan ya, posisinya seperti ini, Y kurang dari NY. Maka kalau NY ini bisa ditemukan, maka nanti ada NY plus 1, ada NY plus 2 yang nanti juga akan melebihi Y, dan mereka semua akan membentuk himpunan yang disebut dengan EY ini. Nah, artinya di sini maka EY itu merupakan himpunan yang tidak kosong karena isinya adalah NY tadi, dan juga jelas bahwa EY itu merupakan subset dari N.
kalau EY ini subset dari M bilangan asli, maka kita bisa menggunakan well ordering property atau sifat terurut rapi yang menjamin bahwa EY ini memiliki suatu unsur yang terkecil. Kita sebut saja dengan NY. Nah, NY ini pasti memenuhi apa? Pasti memenuhi Y kurang dari NY, karena NY anggota dari EY. Kemudian karena Y ini kurang dari NY dan juga kita punya NY-1 ini bukan unsur dari EY. Kenapa? Karena NY ini merupakan unsur yang terkecil dari EY, maka NY-1 yang posisinya kurang dari NY pasti bukan elemen dari EY, karena NY itu yang paling kecil, ini pasti bukan elemen dari EY. Nah, karena NY-1 itu bukan elemen dari EY, bukan unsur di EY, maka pastilah kita punya negasi dari definisi anggota ini, maka pasti NY-1 itu kurang dari sama dengan Y, gitu kan ya. Sehingga dari sini kita peroleh ketaksamaan satu sama ketaksamaan yang kedua ini. Kita simpulkan ketaksamaan yang terakhir, bisa kita simpulkan bahwa NY-1 kurang dari sama dengan Y kurang dari NY, maka terbukti. Teorema ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sifat Archimedes. Oke teman-teman, sampai jumpa di teorema-teorema yang lain. Terima kasih masih bersama dengan channel ini ya. Jika ada pertanyaan, silahkan hubungi kontak yang ada di slide berikut. Jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa.